Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, kita lanjutkan untuk materi hadis ya dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir itu ini ya, hadis ini, hadis ke-15, betul. Halo? Betul nggak ini? Terakhir kali hadis ini. Nggak ada yang jawab. Gimana nih? Terakhir ini oh bukan? Oh betul. Tapi terus belum dibaca sama sekali hadisnya atau udah sampai mana? Sampai ini syarah wal bayan sudah ya. Gimana Mama? Halo? Ini ya terakhir ini. Baik, nggak ada ya. Nggak ada yang respon ya. Ingat nggak Mama? Antum? Baik, ya sudah kita mulai. Baik, Bismillah. Nah, eh, hadis ini ya mengandung beberapa adab terkait terhadap tetangga, kemudian menjaga lisan ya dan yang lainnya. Nah, al-adabul awal an yataqiyallahu lisanahu fayaqulu bihi khairan fayuthabu wa yaghnam aw yaskutu anil kalam alladhi yajlibu lahu iqaban wa syarran gitu ya fayaslam. Adab yang pertama yang bisa diambil dari hadis ini atau hadis ini mengajarkan beberapa adab. Nah, adab yang pertama adalah bertakwa kepada Allah pada lisan ya. Fayaqul bihi khairan. Maka ucapkan saja hal-hal yang baik gitu. Fayusab, maka engkau akan diberikan pahala. Waya kenam dan akan mendapatkan ghanimah atau harta yang berharga. Aw yaskut gitu ya. Atau diam aja. Anil kalam alladhi yajlibu lahu iqaban wa syarran. Ya. Atau diam saja kalau memang ucapan itu akan menarik sebuah hukuman atau keburukan. Ya. Jadi ucapkan aja yang baik, yang kira-kiranya kalau diucapkan itu berpahala, ya. Atau diam saja ketika memang ucapan itu kalau diucapkan justru bisa menimbulkan hukuman dan keburukan, ya. Maka itu akan menjadikan keselamatan gitu ya. Islam. Jadi ini poin penting ya bagi kita semuanya ya. Ketika ingin berbicara itu difikirkan baik-baik gitu. Nah, kadang orang itu sering sering meremehkan ya. Makanya dalam istilah psikologis ada yang namanya kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu apa sih? Itu adalah eh, ucapan yang bisa menyakitkan gitu. Kekerasan yang berasal dari kekerasan yang berasal dari ucapan gitu, bukan dari tingkah laku gitu ya. Dan ini bisa jadi ya dampaknya lebih besar daripada dampaknya lebih besar daripada kekerasan fisik gitu. Orang itu kadang kalau disakiti kepakai ya nggak sengaja kepukul misalnya ya, dipukul itu dibalas sekali gitu ya, itu sudah selesai gitu ya. Tapi kadang ada orang yang dengan ucapan itu sakit hatinya itu nggak hilang-hilang sampai bertahun-tahun, bahkan inget terus gitu. Ya, bakal inget terus. Nah, ini penting bagi kita nih. Ya.
Begitu juga dalam pendidikan anak. Ya. Bisa jadi ucapan itu ternyata lebih berpengaruh daripada pukulan. Gitu. Makanya jangan mudah-mudah main main fisik gitu ya. Ya. Dan ucapan itu juga hati-hati. Ya, mengucapkan itu hati-hati. Apalagi anak itu punya daya ingat yang kuat gitu. Ucapannya itu bisa ditirukan, kemudian di apa namanya dipraktekkan ke orang lain, ya, dan yang lainnya. Fal muslim idza arada an yatakallam falyatakallam mimma ya'lam anna fihi maslahatan anna fihi maslahatan diniyatan au dunyawiyatan lah aw li ghairi. Maka seorang muslim itu apabila dia ingin berbicara, maka berbicaralah dengan apa yang dia itu tahu bahwasanya di ucapannya itu ada kebaikan. Ba- Baik kebaikan untuk agamanya ataupun kebaikan untuk dunianya, gitu ya. Baik kebaikan itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, ya. Ini perlu diperhatikan ya. Ini penting, ya. Jangan sampai kita mau ngomong, kita sebagai seorang muslim, kita mau ngomong nggak dipikir, gitu. Kita harus bisa menjadi seorang muslim yang bijaksana. Ketika mau ngomong, itu dampaknya gimana kira-kira gitu. Tapi kan itu cuma bercanda, Ustadz. Iya, cuma bercanda, tapi dipikir dampaknya gitu. Kira-kira ada nggak dampak negatifnya gitu dari ucapan kita? Bermanfaat nggak ucapan kita gitu? Kalau enggak, ya maka jangan diucapkan gitu. Lebih baik diam atau ganti dengan kata-kata yang lebih baik. Banyak orang yang muncul pertikaian awalnya gara-gara bercanda, ngejek ini, ngejek itu gitu ya. Akhirnya jadi pertikai, ribut gitu. Ini penting. Hmm. Wa yumsik anil kalam alladzi fihi mafsadah aw ada. Dan menahan diri dari ucapan-ucapan yang di dalamnya ada kerusakan atau gangguan, gitu ya. Wa huwal kalamul makruh awil muharram. Dan itu adalah kalam yang atau ucapan yang dibenci atau kalam yang diharamkan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, apa yang dimaksud dengan ucapan yang dibenci atau ucapan yang diharamkan? Yaitu ucapan yang apa? Mengandung kerusakan, keburukan atau gangguan, gitu ya. Sem- Sementara lawannya, ya lawannya ucapan yang dihalalkan ya atau yang disunahkan ya berarti adalah ucapan yang di dalamnya ada kebaikan, ada manfaat baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Taib. Wal kalamu bil khairi wasi' la yuhad. Dan ucapan yang baik itu sangat luas dan tidak tidak terbatas gitu. Ucapan yang baik itu sangat luas dan tidak terbatas gitu. Termasuk di dalam ucapan yang baik ya faminhu dzikrullah wa minhu an-nasihah wal islah bainan nas wa ta'limu ilmin nafi' wal musyarakah bi kalimatin thayyibah wasyahadatu bihaqq wa mubasatatul ahli wal ashab bil kalamil laiq wa ghairuhu min al qaulil hasan. Ucapan yang baik itu luas dan tidak terbatas. Termasuk di dalam ucapan yang baik, di sini saya menuliskan zikir kepada Allah, nasihat, memperbaiki hubungan di antara manusia. Ada orang musuhan, misalnya, terus kita mengakurkan mereka gitu. Itu juga termasuk dalam ucapan yang baik. Dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan wudhu, mengajarkan sholat, itu juga terhitung sebagai ucapan yang baik. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Wal musyarakah bi kalimatin thayyibah. Dan keikutsertaan ya, dan keikutsertaan dengan kata-kata yang baik. Ya, misal menyampaikan pendapat gitu ya. Menyampaikan pendapat banyak orang di sosial media ini kadang
ada orang ya berusaha ngomentari ketidaksetujuannya dengan pihak lain itu, tapi dengan kata-kata yang tidak sewajarnya gitu ya, menjelek-jelekan personal misalnya, atau eh, menjelek-jelekan fisik gitu ya, atau misalnya latar belakang orang gitu ya, dan yang lainnya. Nah ini tidak selayaknya gitu, tidak selayaknya seperti itu. Ya, ketika orang mau berargumen musyarakah, berargumen atau berkomentar, maka sesuaikan argumennya dengan atau komentarnya dengan apa yang dibahas gitu. Ini lagi bahas apa? Kalau yang dibahas ini masalah A, ya sudah yang dikomentari masalah A, jangan malah keluarganya dikomentarin, gitu ya. Keluarganya dikomentarin, fisiknya dikomentarin. Ya. Ini nggak bener kayak gitu. Wasyahadatu bihaq, dan persaksian yang benar, ya. Persaksian yang benar gitu. Ini kalau ada kasus yang butuh saksi gitu ya. Ada suatu kasus yang dia itu memang butuh saksi, maka saksikan. Ya, jadi saksi yang jujur, yang adil gitu. Mubasatah al-ahli wal ashab bil kalami la'iq wa ghairuhu min al-qawlil hasan. Dan juga eh, ramah tamah dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat dengan ucapan yang lembut, ucapan yang menyanjung gitu ya. Wa ghairuhu, dan yang lainnya dengan ucapan yang termasuk dari ucapan-ucapan yang baik gitu. Ada orang kadang sama orang lain itu ramah, tapi sama keluarganya sendiri malah kasar gitu ya. Sama orang lain itu bisa ramah sekali, ya. Sama orang lain bisa takdim ya, ramah, tapi ternyata kalau sama anaknya sendiri misalnya atau sama istrinya itu dibodoh-bodohi ya. Kadang bahasa binatang keluar semua gitu ya. Sama orang lain ramah, senyum gitu ya, tapi sama anak sama istri cemberut gitu misalnya. Sama saudaranya cemberut gitu. Ini gimana yang seperti ini ya? Ini nggak benar ya. Jadi harusnya ketika seseorang itu dia bisa ramah dengan orang lain, ya harusnya dengan keluarga itu lebih lebih ramah. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah yang paling baik dengan keluarga saya, gitu ya. Padahal Nabi keluarganya banyak, istrinya banyak, gitu ya. Yang diurusin juga banyak. Tapi ternyata beliau adalah orang yang paling ramah dengan keluarganya. Ini tentu harus bisa menjadi contoh, ya, teladan untuk kita semuanya. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. bagi aidan lil mu'min attaqi an yumsika 'anil kalam alladzi la khaira fihi wa la syarra fihi. Nah, ini garis bawahi juga ini nih penting nih. Selain apa namanya? Menahan ya, menahan diri dari ucapan yang sia-sia, ucapan yang buruk gitu ya. Selain menahan diri dari ucapan yang buruk yang bisa menimbulkan keburukan, di sini saya juga menuliskan ya, ya. Wayam bagi aitun lil mu'min antaqi an yumsika 'anil kalam alladzi la khaira fihi wa la syarra fihi. Dan selayaknya juga bagi seorang mukmin yang bertakwa gitu ya. Kalau kita masih mau digolongkan sebagai mukmin yang bertakwa nih, maka ini nasihat dari Syekh nih, untuk menahan diri dari ucapan yang dia itu tidak ada baiknya tapi juga tidak ada buruknya gitu. Ini selayaknya ya, bukan wajib ya. Tapi saya di sini menggunakan kata yang bagi. Itu selayaknya gitu. Selayaknya orang yang mukmin itu
Menahan diri, artinya nggak banyak-banyak ngomongin hal-hal yang receh, yang nggak manfaat gitu loh. Nggak ada manfaatnya tapi nggak buruk juga gitu. Itu ditahan gitu loh. Ya, selayaknya itu gitu. Makhofatan an yuqi'a kasratul kalam fi syarr wa hifdhan liwaqtihi an yudhi'a fi ma la ya'ni. Ya. Kenapa? Nah, ini saya kemudian menyebutkan alasannya ya. Dikhawatirkan ya, dia akan terjerumus kepada banyaknya ucapan atau banyaknya berbicara ya pada keburukan. Nah, karena kadang ya, termasuk ke dalam was-was dari syaitan itu adalah strateginya ya. Itu setan nggak langsung mengarahkan kepada hal yang haram, tapi mengarahkan dulu kepada hal-hal yang mubah, tapi nyita waktu gitu. Mubah tapi nggak manfaat gitu ya. Tapi buang-buang waktu gitu. Lama dilakuin ya. Nanti baru perlahan-lahan masuk ke yang haram gitu. Kayak makruh, makruh, kemudian yang haram gitu. Jadi perlahan. Karena nggak semua orang bisa mudah dijerumuskan kepada yang haram. Langsung haram itu nggak mudah. Iya. Oleh karenanya selayaknya di sini saya menekankan selayaknya seorang muslim itu dia menahan diri untuk ngucapin hal yang nggak perlu, nggak penting, nggak faidah. Ya, meskipun itu nggak buruk juga gitu. Wahifdhan liwaktihi dan juga sebagai bentuk penjagaan waktu gitu. An yudhi'a fi ma la ya'ni, agar waktunya itu nggak sia-sia terbuang pada hal-hal yang tidak penting gitu loh. Kalau udah banyak ngomong ya nongkrong, ngomongin ini itu ngalor ngidul segala macem yang nggak jelas, ngobrolin hal-hal yang nggak ada gunanya, ya maka dia akhirnya buang-buang waktu. Ya nongkrong sama temennya ya, misalnya di warkop dari jam 8 pagi, 8 pagi, dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi itu kalian ngobrol ngopi gitu kan, nggak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Itu nggak salah yang dilakukan oleh seorang muslim ya. Apakah haram ya? Nggak sampai ke derajat haram ya, tapi dia membuang-buang waktu itu. Sayang. Nah, bisa jadi di antara obrolan-obrolan yang aslinya itu pada dasarnya itu nggak manfaat awalnya, nggak baik tapi nggak buruk juga. Itu juga tersirat di dalamnya beberapa kata, beberapa obrolan yang dia itu ternyata mengandung dosa. Dia itu nggak sadar karena ghalabatul dzon ya. Sebagian besar prasangkanya itu adalah obrolan yang mubah. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Bukan berarti nggak boleh ke warung kopi ya, boleh. Beli makan gorengan di situ, ngopi itu nggak apa. Tapi jangan sampai menyia-nyiakan waktu ngobrol apa namanya ngobrolin hal-hal yang nggak berguna atau ngobrolin maksiat malah. Ya ini lebih parah lagi. Ya. Atau sengaja ya dalam bahasa ininya apa cuci mata. Ini nggak benar ya. Nggak boleh seperti itu ya. Maksud juga orang ya. Kalau sekarang mungkin Ustadz saya kan nggak gitu Ustadz. Saya nggak nongkrong di warung kopi. Ya, tapi saya chattingan. Chattingan sama temannya ngobrol lagi lama gitu kan. Nggak ada manfaatnya itu kan. Atau dalam bahasa anak mudanya sleep call. Ada lagi namanya sleep call tuh. Jadi telepon-teleponan sebelum tidur. Itu sampai ketiduran itu kan ngobrol-ngobrol nggak jelas. Ada yang seperti itu banyak. Yang seperti itu banyak gitu ya. Dan ini selayaknya dihindari gitu ya. Nih, mendingan baca buku sebelum tidur gitu ya. Atau hal-hal yang lainnya yang manfaat gitu ya. Melakukan hal-hal yang mubah itu nggak apa-apa. Telepon itu nggak apa-apa. Chattingan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai buang-buang waktu, apalagi sampai terjerumus kepada hal yang haram, nah ini yang bahaya gitu. Baik. Kemudian adab yang kedua, sisa sedikit semoga adab kedua selesai. Adab yang kedua, ikhwan dan akhwat sekalian, yaitu anyukrima anyukrima jarah. Anyukrima apa? Jarah. Yaitu memuliakan tetangga. Ya, memuliakan apa? Tetangga. Taib. Wahada yashmalul jar musliman au ghair muslim. Dan ini mencakup semua tetangga. Baik tetangganya itu muslim ataupun non muslim. Kita punya tetangga nyembah pohon misalnya. Jadi kan bukan muslim ya. Nyembah pohon atau dia Nasoro ya, Nasrani ya.
atau dia Hindu misalnya. Ya, maka tetap harus dimuliakan. Tapi dimuliakan selayaknya tetangga gitu. Ada tetap ada batasannya gitu ya. Apalagi tetangganya Muslim gitu, satu akidah gitu kan. Itu masih apa namanya? Harus lebih lebih dihormati lagi gitu. Wa ikramul jar yakunu bil ihsan ilaih. Dan penghormatan kepada tetangga itu bentuknya adalah dengan berbuat baik kepadanya. Berbuat baik, ya berbuat baik kepadanya. Tetangga minta tolong ditolongin gitu ya. Lagi susah dibantu gitu ya. Kemudian disapa ya, senyum gitu ya. Ramah gitu loh. Tentu dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat gitu ya. Seperti itu. Wakafal adanganhu dan menghilangkan gangguan darinya. Watahammuli mayas duruhu minhu ya dan juga menanggung ya apa yang nampak darinya gitu. Dia punya beban perlu bantuan gitu ya dibantu gitu loh. Wal bishri fi wajihi dan juga ramah tamah ya atau kebahagiaan pada wajahnya gitu. Senyum gitu loh kalau sama tetangga, ramahnya apa itu ya. Mana Pak? Ngapain? Lagi ngapain ya? Ngeliatnya lagi ngapain gitu ya. Udah tau lagi cuci motor pakai nanya. Ya bahasa basinya yang ini ya, yang lain itu ya. Yang penting nyapa itu, ramah gitu ya. Yang penting nyapa, ramah dan harus menjaga hubungan dengan baik sama tetangga gitu. Kan kalau kita ada apa-apa juga yang paling pertama dihubungkan juga tetangga gitu. Jadi secara eh, ilmu sosial juga ini sebenarnya kebutuhan dari seorang manusia. Ketika seorang manusia itu menjaga hubungan baik dengan tetangga, ketika dia kesusahan juga dia pasti akan minta tetangga itu, gitu kan? Dan kita nggak mungkin hidup tanpa masalah gitu. Orang hidup itu pasti masalah. Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan kita telah menciptakan manusia itu dalam susah payah. Pasti ada susahnya. Gak mungkin hidup itu lancar-lancar terus itu kan enggak. Orang mujur terus tuh enggak. Yang kaya yang miskin pasti punya masalah, punya hal yang dipikirkan itu. Cuma levelnya memang kadang masing-masing gitu ya. Tapi pasti punya masalah. Nah, kadang ada masalah yang nggak bisa diselesaikan sendiri. Butuh bantuan tetangga gitu. Tapi boleh ida ilahi dan juga memberikan hadiah. Atau ida juga bisa eh, berikan petunjuk gitu ya kepadanya. Wa khassatan fil munasabat dan dikhususkan ya khususnya pada hal-hal yang memang ada kecocokan-kecocokan di situ. Wa i'anatihi in ihtaj dan melakukan pertolongan apabila dibutuhkan. Tetangga minta tolong ya dibantu gitu. Jangan dibiarkan gitu ya. Ah ini orang mah dia nggak ramah sama saya gitu ya. Meskipun tetangganya nggak ramah tapi kalau dia minta tolong dibantu gitu. Ya dibantu aja gitu. Ya. Wa iyadatuhu in marido dan juga dikunjungi, dijenguk kalau misal sakit gitu. Kalau sakit dijenguk gitu ya. Jangan wah ini kalau ngomong kasar banget sama saya ini mumpung sakit nih kapok gitu ya. Kapok rasain gitu ya. Jangan gitu ya. Tetap gitu sebagai seorang muslim dikunjungi. Dikunjungi ya, bawa buah gitu ya. Bawa buah yang mudah dimakan gitu ya. Lagi sakit dibawain tiba semangka kelunguan gitu itu kurang bisa langsung dimakan ya. Kalau bisa ini juga adab ya, adab kalau misal mengunjungi tetangga atau mengunjungi orang sakit itu bawa makanan yang ringan yang bisa langsung dimakan itu. Kalau buah yang sudah dikupas gitu ya. Kalau buah yang sudah dikupas gitu ya. Semangka ya yang sudah diiris gitu loh maksudnya, sudah dipisah. Jangan kelungkungan gede gitu. Nanti usaha lagi jadi harus belah-belah lagi. Apalagi kalau di rumah sakit, gimana makannya kalau di rumah sakit gitu ya. Bawa apel yang udah dikupas gitu ya, bawa nangka misalnya atau bawa apa ya, nanas yang udah dikupas gitu. Bayangin bawa nanas nggak dikupas kasih tetangga lagi sakit ngerepotin lagi gitu kan, nggak semua orang bisa ngupas gitu ya. Seperti itu jadi membawa buah itu yang mudah-mudah. Kalau misal mau yang mudah ini yang modelnya tetap kebungkus kayak jeruk gitu kan mudah dikupas ya. Watahni atihi in hasolalahu khair dan ucapkan selamat kalau misal dia mendapatkan kebaikan gitu ya.
beli motor baru misalnya, beli mobil baru, ya, beli baju baru, ya. Kita ikut senang ngucapin selamat, Masya Allah gitu ya. Semoga berkah gitu ya. Semoga apa namanya awet gitu ya. Gitu. Seperti itu ya. Nikah ya semoga langgeng gitu. Jangan malah dijulidi gitu ya. Atau diiri. Alah itu mah hasil uang haram gitu misalnya. Jangan gitu ya. Ucapkan gitu. Ucapkan selamat. Wa ta'ziyatihi in asobat musibah. Kemudian kita takziah. Kunjungan juga kalau misal dia mendapatkan musibah gitu ya, bisa kecelakaan atau misal kenapa gitu ya, itu dikunjungi. Wa hifdzi fi ahlihi dan juga penjagaan pada keluarga-keluarganya gitu. Gitu. Jadi kalau ada keluarganya datang atau misal anak-anaknya, kerabatnya gitu ya, itu juga dijaga hubungan kita sama mereka gitu. Jangan apa namanya? Memutus hubungan gitu dengan perkara-perkara yang tidak perlu. Wa ghairihi dzalik wa ghairi dzalik min al-a'mal allati tadkhulu fil ikrami wa husnul jiwar. Dan amalan-amalan lainnya yang masuk di dalamnya itu ke dalam pemuliaan dan kebaikan kepada tetangga. Taib jam 11.49, 11.50 ya. Tadi sampai jam berapa? Sisa 5 menit, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tafadhol, open mic aja. Sisa 5 menit. Ya, silakan Umamah. Mau bertanya langsung atau lewat chat? Silakan. Soalnya kalau apa namanya diteruskan juga nggak nutut itu. Tafadhol, Umamah ditulis pertanyaannya atau mau langsung juga nggak apa-apa. Bisa open mic nggak sih? Nggak bisa open mic sendiri ya? Tafadhol. Gimana? Apa pertanyaannya? Oh ini ya. Bagaimana kalau punya tetangga yang suka mabuk-mabukan lalu sampai menabrak rumah, pagar, dan saat minta ganti terkadang dia selalu beralasan keberatan gitu ya. Apa gitu kita termasuk dolim dengan tetangga? Syukran jazakumullah khairan Ustadz. Afwan ngetik dulu ya. Ya enggak, kita enggak zolim ya. Kalau itu pagar kita loh ya, ya enggak zolim. Justru emang kita berhak untuk menuntut hak gitu. Emang harusnya ganti rugi gitu. Emang harusnya ganti rugi karena dia yang merusak gitu. Itu hak kita, karena itu barang milik kita gitu. Itu barang milik kita, jadi wajar. Ya itu haknya kita. Nggak ada apa namanya hak orang lain untuk merusak barang kita tanpa sebab kayak gitu. Apalagi sebabnya karena naudzubillah mabok gitu ya misalnya atau yang lainnya. Ya, maka wajar kalau kita minta ganti rugi itu bukan suatu kedoliman gitu. Ya baiknya kadang ya orang yang memang seperti itu susah ya dinasihati memang harus sabar gitu ya. Harus sabar. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Kemudian kalau misal dia nggak mau ganti ya coba hubungi orang yang dia hormati gitu. Misal dia itu anak gitu ya, coba komunikasi sama orang tuanya gitu. Atau dia orang tua ya, orang tua misal masih ada orang tua yang seperti itu, ya maka coba hubungi kerabatnya gitu, kerabatnya yang lain gitu ya, bantu untuk menasehati gitu. Karena bisa jadi kadang kalau yang menasehati langsung kita itu
nggak mempan gitu. Jadi coba cari orang yang dia hormati gitu, seperti itu. Kalau misalnya qadarullah ternyata di mediasi pun nggak mampu, ya mau gimana lagi gitu ya. Yang jelas itu adalah hak kita, ya kita berusaha sabar, memperbaiki sambil kita terus nasihati aja gitu. Tentunya nanti akan ada hisapnya masing-masing gitu, karena dia merusak barang milik orang lain, yaitu ada tanggung jawabnya nanti di akhirat gitu. Seperti itu. Dan itu memang bukan perkara mudah ya. Menghadapi orang seperti itu bukan perkara mudah. Kemudian kalau nasihati juga jangan pas saat lagi mabok gitu ya. Kalau lagi mabuk dinasihati ya nggak bakal dengerin gitu ya. Sadar aja enggak itu kan. Nasihati pas lagi benar-benar sadar gitu. Minta ganti ruginya pas lagi benar-benar sadar gitu. Seperti itu. Itu ya. Jadi nasihati secara langsung pertama, tapi jangan pas lagi itu. Ya kalau pas lagi maboknya ditahan aja, berusaha dihalangi aja. Terus yang kedua, kalau misal nggak bisa cari mediasi orang yang dia hormati, entah orang tuanya, terus saudaranya, kakaknya gitu ya, bantu untuk itu, atau tetangga yang lain gitu. Kalau misal nggak bisa, ya sudah, berarti kita berusaha perbaiki sendiri barang kita yang rusak itu, kemudian kita bersabar sambil terus menasihati dan insya Allah semua itu akan ada gantinya gitu. Kalau memang ini minta bantuan itu juga gitu ya, kayak ketua RT gitu misalnya, ya untuk menertibkan orang-orang yang seperti itu gitu. Kan itu termasuk kewajiban juga bagi ketua RT gitu. Taib itu ya jawabannya untuk Umamah. Waktunya habis ya. Qadarullah. Allah alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.